Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fatrahimakumullah, rekan-rekan seluruhnya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang mulia, majlis thalabul ilmi. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sikoh terhadap ajal hingga yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini memberikan kita kesempatan, kemudahan dan juga azam untuk kembali hadir di majlis ilmu yang sebelumnya di pekan lalu mohon maaf tidak bisa hadir ya, sesuai dengan himbauan ini Pak Gub ya, 567 di rumah saja, Jawa Tengah di rumah saja ya. Ya kota Allah pas udane gede-gede nih ya, Jumat, Sabtu, Ahad, kota Allah ya pas banyak hujan. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan langkah kita di majlis ini ya. Semoga nanti apa yang kita pelajari bersama-sama semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 Rajab ya, di salah satu Ashurul Hurum ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang terpisah dari 3 Ashurul Hurum yang lainnya ya. Rajab ya berdiri sendiri, kemudian yang lainnya kan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan apa yang satu? Kan 4 Muharram ya. 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang satunya adalah bulan ini, yaitu bulan Rajab ya. Allah Subhanahu wa taala punya 12 bulan ya. Wa minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala miliki ada 4 yang termasuk Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah hari ini yang kita berada di dalamnya, yaitu di bulan Rajab ya. Kalau biasanya sebelum masuk bulan Rajab banyak sekali tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah keutamaan berpuasa tanggal 1 di bulan Rajab ya. Salah satu ada yang nanya kemarin ya, anggota Kokam juga gitu yang tanya ke saya, Ustaz, apakah besok jenengan puasa? Tidak puasa apa mas? Puasa 1 Rajab ya. Ternyata hadis-hadisnya memang yang mengingatkan saja itu pahalanya luar biasa. Sing nglakoni poso nggih sama ya. Yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab dalam hadis yang berseliweran itu
sebagaimana puasa selama 700 tahun ya. Itu yang puasa ya. Sing ngeling ketok wae pahane wae kok ya. Kena sing ngeling kok kena sing lakoni ya. Apa meneh ngeling plus nglakoni, masyaallah ya. Sedina kaya 700 tahun ibadah, berarti berapa keturunan ya. Nah, dihitung atas bagi swidak ya seketok ya. Ada 10 keturunan kita ke bawah itu pahalanya selama itu ya. Tapi sayangnya itu bukan hadis yang sahih ya. Sayangnya hadis yang maudhu', hadis yang palsu ya. Itu ya sayangnya di situ. Seandainya itu hadis yang sahih, sangat rugi orang yang meninggalkan puasa tanggal 1 bulan Rajab. Tetapi memang secara nas hadisnya termasuk yang banyak disunahkan ya. Kita melaksanakan puasa itu salah satunya di bulan Rajab ya. Dan Rasulullah sendiri melakukan banyak puasa ya, di dalam bulan Rajab. Meskipun yang tidak diperbolehkan adalah menyamai pelaksanaan puasanya di bulan Ramadan, ini yang tidak boleh. Nah, artinya meskipun Rasulullah banyak, tetap tidak lebih ataupun tidak menyamai jumlah di bulan Ramadan. Karena yang 1 bulan penuh adalah bulan Ramadan, adapun yang selainnya tidak boleh 1 bulan penuh. Saudara umur itu terkait dengan bulan Rajab ya, dan hadis di tanggal 1 itu hadis yang maudhu'. Adapun secara umum kita termasuk banyak disunahkan untuk berpuasa di bulan-bulan Rajab ya. Dan juga yang perlu kita ingatkan ya, karena kita hari ini berada di Ashurul Hurum ya, hari di mana bulan dimuliakan, dan disitulah pahala dilipat gandakan plus juga dosa pun dilipat gandakan. Jadi dosa yang dikerjakan di bulan Hurum ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ini lebih ataupun dilipat gandakan daripada dosa yang dikerjakan di selain 4 bulan ini ya. Maka hati-hati, siapapun yang terkadang punya kerentek untuk berbuat maksiat, ditahan ya, jangan dikerjakan. Tapi ya jangan nunggu kowe wis metu dari bulan Rajab ini keliru. Artinya tahan itu ya di bulan Rajab kita jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan, di selain bulan yang Ashurul Hurum juga jangan dikerjakan ya. Prinsipnya dalam maksiat itu kan tidak dikerjakan, entah ada ancaman dilipat gandakan ataukah tidak, sama-sama jangan dikerjakan ya. Meskipun ya kita lebih berhati-hati lagi ketika datang bulan yang Ashurul Hurum, termasuk yang kita hari ini berada di dalamnya, yaitu di bulan Rajab. Maka sekali lagi sekedar mengingatkan saya, khususnya untuk saya dan kita seluruhnya, jangan kita melaksanakan kemaksiatan di bulan-bulan yang Ashurul Hurum, karena itu dosanya dilipat gandakan. Meskipun Allah SWT tidak menyebutkan dilipat gandakan sampai berapa kali lipatnya, tetapi memang disampaikan hanya dilipat gandakan, entah 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan lebih. Itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Pada umur itu sedikit yang pertama yang saya ingatkan, khususnya untuk saya pribadi dan kepada kita seluruhnya, yang monggo kita maksimalkan amalan kita di bulan Rajab ya, mungkin sambil pemanasan sebelum masuk di bulan Ramadan ya. Berarti bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi kan. Rajab no. Rajab luang poso kan, poso kan. Ruangnya apa? Apa? Habis Rajab apa ini? Apa? Sabar. Sing pasti ruangnya mau bener kan? Sudah depannya. Rajab kemudian Sya'ban ya. Nah ini kekurangan kita itu orang hafal kalau ya, bulan-bulannya Islam ya. Sing dihafal ya Januari tekani Desember ya. Baiklah umur ya.
monggo sama-sama kita maksimalkan baik tilawah Qur'annya, sedekahnya ataupun kegiatan-kegiatan yang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ancaman kemaksiatan pun dosanya dilipat gandakan. Ya. Syukur bisa khatam Al-Qur'an di bulan Rajab meskipun hanya 1 kali. Ya, kalau bulan Ramadan kan sudah terbiasa orang menghatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i kan 1 bulan bisa berapa kali? Berapa kali khatam Imam Syafi'i dalam 1 bulan? Ramadan ya, tilawah Qurannya. Berapa? Beliau Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Setino itu. Ya. Ini Imam Syafi'i. Kalau kita bisa menirunya luar biasa, ya. 1 hari 2 kali khatam. Ya, nek kita mau meniru dan tidak bisa sebanyak itu, ya minimal 1 bulannya 2 kali, sebagaimana Imam Syafi'i 1 hari 2 kali. Ya, kita 1 bulan 2 kali. Setiapnya tiap bulan Ramadan khatam ya. Insyaallah ya. Semoga dimudahkan ya. Sama-sama kita saling mengingatkan ya. Mungkin komandan Kokam ngasih kata Pak Jus. Kalau bulan Ramadan kata bisa jus kira untuk kapiran ya. Eman-eman ya. Ya cara gaweane mungkin agak dikurangi ya, diperbanyak yang tilawah Qur'annya. Kalau 1 tahun itu kan 12 bulan ya, 1 bulan Ramadan itu fokus ya. Ya memang godaannya rame-rame ini malah di bulan Ramadan, apalagi akhir-akhir bulan ini nopo sih bakul sayur pesenane wakeh sadungnya Pak Itikaf di situ ya. Barakallahu ya, itu sedikit sekedar mengingatkan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Terakhir di ayat yang ke-27 kalau tidak salah ya, keterkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mensifati golongan yang disebutkan dalam ayat 26 sampai 27 ya. Sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ya. Yang quduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka membatalkan ataupun mengkhianati janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqauna ma amara Allah bi ayyusal dan mereka juga memutus segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka untuk menyambungnya, tetapi malah justru mereka memutusnya. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai halnya itu adalah untuk dikerjakan. Tetapi orang-orang kafir ya, justru mereka meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang memiliki sifat seperti itu ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat 27-nya, ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di dunia wal akhirah ya. Kalau di sini Imam As-Sa'di rahimahullah dia mengatakan kerugian mereka baik di dunia dan terlebih ada di akhirat. Ya, ini orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan rugi? Li'annahu laisa lahum na'un minar ribhi. Karena bagi orang kafir tidak ada kata keuntungan keterkaitan dengan al-amal. Kenapa demikian? Li'anna kulla amalin shalihin sartuhu al-iman.
Karena setiap amal soleh, setiap amal kebaikan syarat mutlak untuk diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman. Punya nikmat iman. Maka orang yang tidak punya nikmat iman, faman la iman lahu la amal lahu. Siapa saja yang tidak memiliki nikmat iman, fala amal lahu, maka tidak ada amal sedikit pun bagi dia, meskipun dia berbuat kebaikan, meskipun dia mungkin menyumbang untuk kebaikan, itu kalau tidak atas dasar iman, maka ini adalah satu kerugian yang sangat nyata. Adapun bagi kita orang-orang muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr, ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya ya semua umat manusia itu dalam kondisi yang merugi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semua orang itu dalam kerugian kecuali satu, orang yang beriman, kemudian yang kedua adalah orang yang beramal soleh, kemudian yang ketiga adalah tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita tidak termasuk dari kategori ini, maka kita masuk dalam kategori umumnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kita dalam kondisi yang merugi. Kalau tidak punya nikmat iman, tidak punya amal soleh, dan tidak mau tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita punya iman, kita bersyukur. Apa wujud syukurnya? Al-amalus soleh. Allah memberikan kita nikmat iman, maka wujud syukurnya kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, realisasikan iman itu di dalam amal soleh. Maka kan iman itu mencakup 3 hal: at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan atau bil jawarih, ya. Yang namanya iman itu tasdiqu bil qalbi, kita tancapkan keimanan kita dengan hati kita. Wal iqraru bil lisan, ya. Kemudian kita ikrarkan secara lisan kita. Kemudian yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, kita realisasikan, kita buktikan iman kita dengan amal anggota badan kita. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, sholat tidak mau. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, ada zakat tidak mau dikeluarkan, ya. Ini bukan orang yang mukmin. Karena yang namanya iman kita itu wujud realisasi nyatanya adalah dengan amal soleh, ya. Adapun hati itu adalah yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun keimanan bisa terlihat secara zahir adalah bagaimana, ya, wujud amal nyatanya. Ya, ngaku muslim, ngaku mukmin tapi tidak pernah melaksanakan sholat, ya. Ini tidak bisa. Karena wujud keimanan kita harus diwujudkan dalam amal anggota badan kita. Fadlul ini yang terakhir kita kaji di ayat yang ke-27. Kemudian di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke-28, ya. Di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian itu dulunya tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian setelah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yumitukum, ya. Fase yang berikutnya Allah mematikan kalian lagi. Tsumma yuhyikum, setelah dimatikan dihidupkan lagi, ya. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan, ya. Fanahimakumullah, ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kok bisa kufur, ya.
Ini satu pertanyaan yang secara tujuan adalah al-ingkar wa taubih, untuk pengingkaran dan juga untuk menjelekkan orang yang ditanya, bukan untuk dijawab. Rahimakumullah, ya. Hadza istifham bimana at-ta'ajjub wa taubih wal ingkar. Kalimat pertanyaan yang pertama itu kaifa, bagaimana? Ya. Bimana at-ta'ajjub, ya. Satu hal yang mengherankan, ya. Keterkaitan dengan kenapa kok ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa, ya, karena orang musyrik pun itu ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya. Maka orang musyrik itu bukan orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yakin, mereka percaya. Makanya dikatakan orang musyrik. Musyrik itu kan orang yang apa? Mensekutukan. Yang namanya mensekutukan itu berarti dia yakin ada Allah, tetapi dia juga mensekutukan yang lainnya. Makanya dikatakan musyrik. Ya, kalau orang yang tidak percaya tentang Allah bukan orang musyrik, ya. Ya, kalau orang musyrik itu yakin adanya Allah, cuman dia beribadah kepada yang lain. Ya. Maka di sini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertanyaan tadi yang tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaannya adalah hanya ta'ajjub, wujud mengherankan, ya, ada orang yang jelas-jelas diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kok kemudian malah kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa taubih, dan menunjukkan kejelekan daripada perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ingkar, dan juga menunjukkan pengingkaran. Berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan yang mungkar karena diingkari. Tidak bisa dibenarkan. Kaifa yahsulu minkum al-kufru billah alladzi khalaqakum minal adam. Bagaimana mungkin, ya, seseorang ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Allah menyatakan di sini alladzi khalaqakum minal adam. Allah itu yang menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan kita itu kan tidak ada sebelumnya, tidak ada contoh. Ya. Adapun kita manusia itu kan membuat sesuatu itu biasanya karena ada contohnya. Kalau kita mungkin pelajari dulu ada majalah apa yang insek atau apa ya, adanya helikopter melihat dari capung misalnya. Ya. Adanya kemudian pesawat nanti melihat daripada ciptaan Allah yang sudah ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada, termasuk kita manusia. Maka di sini diingatkan bagaimana mungkin, ya, seseorang yang dulunya tidak ada, ya, khalaqakum minal adam, yang sudah menciptakan kalian padahal dulu kalian tidak ada. Wa an'ama 'alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita, tetapi apa? An'ama 'alaikum, Allah memberikan nikmat kepada kita, dijatah rezekinya. Tidak hanya diciptakan kemudian ditelantarkan, tidak. Setiap orang yang diciptakan lahir di bumi ini, ya, pasti ada jatah rezekinya. Bi asnafin ni'am, dengan berbagai macam kenikmatan, ya, termasuk segala sesuatu yang ada di bumi ini kan semuanya diperuntukkan untuk kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, Allah menciptakan kita, Allah kemudian menjatah rezekinya. Kebutuhan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh oksigen, Allah menciptakan oksigen. Kita butuh makanan, Allah menyediakan makanan. Kita butuh minuman, Allah juga menyediakan air. Kok ada orang yang diciptakan kemudian dijatah rezekinya itu masih berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini larinya kepada orang-orang kafir. Kalau kita persempit ataupun kita lebih dekatkan kepada kita yang sebagai seorang muslim, kok ada orang muslim yang makan dari
rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, kemudian rizki yang diberikan itu justru untuk membantu di dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Maka kemaksiatan yang kita kerjakan itu kita harus merenungi. Ya. Kita menggunakan kaki kita untuk bermaksiat, naudzubillah ngapunten misalnya. Kita ingat siapa yang memberi nikmat kaki itu bisa berjalan. Setelah kita yakin bahwa kaki kita itu berjalan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita punya rasa malu ya, untuk menggunakan kaki kita berjalan ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mata ya. Kita yakin bahwa mata ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat juga atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita juga malu ketika kita menggunakan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi kenikmatan, kok malah melaksanakan sesuatu yang mungkar. Wong kita sesama manusia saja, ya. Terkadang wong Jawa itu dipakukan, oke, mati nih. Ya. Setiap hari mungkin dijatah makan, setiap hari diberikan sesuatu yang enak, ya. Yang membelikan itu berbuat kemaksiatan di depan kita yang sudah setiap hari disangoni, wani ngelingi enggak kira-kira? Ya. Misalnya Mas Alim ya, jatah saya tiap hari mungkin isuk kirim bakso, awan sate, ngono terus ya. Jur Mas Alim ini kira terang-terangan berbuat kemaksiatan. Itu nek sifatnya wong Jawa biasanya pekiwuh ketika ngilingi. Seperti itu enggak biasanya ya. Oke seperti itu. Wong Jawa yang dipaku oke mati nih. Tiap hari diwapi ono rezeki apa diwai, ono panganan juga yang dikirimi. Itu kok jur ada sing biasanya ngenai jatah itu kemudian berbuat kemaksiatan, kemungkinan kecil dia berani untuk mengingatkan. Wes kadung mati nih dipaku ya. Kalau dengan sesama manusia saja, kita dengan orang yang selalu memberikan kepada kita itu kita pekiwuh. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi semua kebutuhan kita tidak ada rasa pekiwuhnya? Ini kan kewalik, ini kan keliru ya. Maka tiga ayat yang diaplikasikan kepada kita sebagai seorang muslim adalah dalam hal bukan kekufuran, tetapi adalah kemaksiatan. Mata itu yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian kita gunakan justru dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang memberikan harta untuk kita. Kenapa justru dengan harta itu kita gelontorkan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kan corwong ngece. Sudah diberi ya, nikmat yang banyak ya, tetapi berani melaksanakan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi, itu tidak mungkin ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita berpikirnya sampai di situ ketika kita mengapresiasikan ayat ini ya. Bagaimana kemudian summa yuhyikum ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang kemudian menghidupkan kita dari yang sebelumnya kita tidak ada. Tetapi ketika summa yumitukum idda istikmali ajalikum, dan kita perlu ingat bahwa ketika ajal kita sudah sempurna, jatah rezeki kita itu sudah komplit ya. Yumitukum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti mematikan kita ya. Artinya kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini itu bukan sesuatu yang akan kita miliki selamanya kalau tidak kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan kenikmatan itu kita pergunakan di dalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru dalam hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Fala'imakum wa thumma yuhyikum ya. Dan menjadi satu hal yang dipastikan, setelah Allah menghidupkan kita, kemudian Allah mematikan kita, summa yuhyikum. Perjalanan berikutnya adalah Allah akan menghidupkan kita lagi. Allah akan menghidupkan kita lagi.
ba'dal ba'si wan nusur tsumma ilaihi turja'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kita setelah kematian kita dari kehidupan kita di dunia. Maka kematian itu sebenarnya dalam jangka yang sangat pendek. Ya. Kita dulunya tidak ada, kemudian ada, ya, masuk di fase alam rahim, kemudian lahir di kehidupan dunia. Ini menjadi awal kita untuk mencari modal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Dan kematian kita kematian kita ini dalam fase perjalanan hidup manusia itu adalah sangat singkat. Karena setelah meninggalnya kita, ini justru menjadi awal daripada kehidupan di alam berikutnya. Yang pertama mungkin di alam barzah. Dan di alam barzah ini adalah yujazikum fil kubur. Allah sudah akan memberikan balasan untuk kita atas apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia. Maka di dalam doanya kan kita berharap bahwa liang kubur kita itu bagian daripada min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Dan kita berhitung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kubur kita itu dari lubang-lubang api neraka. Ini menunjukkan apa? Bahwa sejak di alam barzah ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia. Dan waktu yang sangat singkat di kehidupan dunia ini menjadi modal utama kehidupan yang abadi. Ya. Tidak ada kematian setelah kematian kita dari kehidupan dunia. Berarti mati ini mau sepisannya. Apa ada setelah kematian lagi setelah mati kita di dunia? Apa tanya dia mati meneh? Kematian itu adalah kematian kita dari kehidupan dunia. Adapun itu kemudian summa yuhyikum. Ya. Kemudian kita dihidupkan lagi. Ya. Kali ini kan amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menghidupkan lagi, tidak ada kalimat, tidak ada keterangan summa yumitukum lagi, tidak. Tidak ada kemudian mati, kemudian ada lagi. Ya. Berarti maksudnya adalah setelah kematian kita di kehidupan dunia itu sudah selesai kematiannya. Bahkan nanti di akhirat kan ada peristiwa zabhul maut, disembelihnya kematian. Ya, kalau di dalam keterangannya kematian yang hari ini ada di kehidupan dunia itu akan diwujudkan seekor domba, kemudian disembelih. Ya, ketika domba itu yang sebagai wujud dari kematian itu sudah mati, ya sudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh al-khulud, kekal dan kekal. Yang penghuni surga kekal di dalam surga, yang penghuni neraka kekal di dalam neraka. Ya, ini tentunya setelah semua penghuni surga masuk dalam surganya, semua penghuni neraka masuk dalam neraka. Baru kemudian ada zakul maut, disembelihnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian memang yang menjadi yang paling merasakan di dalam siksa baik di dunia atau di akhirat adalah al-julud, kulit kita. Maka di dalam Al-Quran kan disebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Tujuannya apa? Liyadukul adab. Api neraka kan sesuatu yang sangat panas. Ya. Jadi tidak bisa menggambarkan panasnya seperti apa, tapi itu adalah sesuatu yang sangat panas. Ya. Tentunya setiap kulit yang terkena pasti akan langsung gosong dan pasti akan rusak. Tetapi ketika rusaknya dan gosongnya kulit kita, kalau mungkin rusak dan gosongnya kulit kita di dunia, ini malah menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa merasakan. Tetapi nanti siksa di akhirat, siksa di neraka yang Allah Subhanahu wa taala adalah kullama nadidat juluduhum. Setiap kali kulit penghuni neraka itu sudah matang, ya, nadidat. Badalnahum juludan ghayraha. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengganti menjadi kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadukul adab.
agar mereka senantiasa tidak pernah istirahat dari merasakan siksa api neraka. Ya. Sesuatu yang sangat mengerikan ya, ketika kita berbicara api neraka. Tetapi yang disayangkan itu terkadang setiap orang yang tahu tentang dahsyatnya siksa api neraka terkadang tidak merasa terancam dengan siksa api neraka. Ini yang kemungkinan mungkin menjadikan orang itu terkadang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujudnya tidak kelihatan secara mata. Sedangkan ancaman sesama manusia itu terkadang justru lebih ditakuti karena mungkin lebih nyoto di depan mata. Ya. Padahal ancaman sesama manusia itu belum tentu akan benar-benar dikerjakan. Apalagi kalau permainannya adalah dengan uang ya, beda cerita. Ada peraturan, ada uang. Biasanya peraturan sing kalah, duitnya sing menang. Ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata tawar-menawar. Ya. Bahkan ketika dalam ayat disebutkan ketika seseorang itu punya ya, kekayaan yang sebesar langit dan bumi itu tidak bakal bisa digunakan untuk menebus siksa api neraka. Bagaimana maka ini menjadi satu perenungan bagi kita. Ya, tentunya sekaligus menjadi peringatan kepada kita. Kalau hari ini kita merasa semua yang apa kita miliki itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pergunakan kenikmatan tersebut dalam hal yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimanakum ya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita dihidupkan ya, kita dimatikan, dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Ayat ini sebagaimana dalam ayat yang lain ya, kita sobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Fa yajazikumul jazaa'ul awfa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan. Siapa yang berbuat kemungkaran, siapa yang berbuat kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Ya. Kita tidak bisa ngenyang nanti di kehidupan akhirat. Kita bisa mengusahakan adalah ketika kita hari ini di kehidupan dunia. Ya. Adapun di kehidupan akhirat ya kita menerima apa yang mungkin kita hari ini sudah usahakan. Siapa yang berani menyepelekan urusan akhirat ketika di kehidupan dunia, maka bersiaplah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadabburihi wa birrihi. Maka ketika kita hari ini merasa dan yakin bahwa kita itu berada di tasarrufi, di bawah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tadbirihi, dan juga pengaturannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa birrihi, dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah tahta awamiri ad-diniyah. Ya. Apa yang mengatur kita? Peraturan apa yang menjadikan kita harus turun di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala? Kita berada dalam aturan syar'inya. Aturan Allah Subhanahu wa taala seharusnya untuk kita taati. Ya. Wa min ba'da dzalika tahta dini al-jazai afalikum bikum an takfuru bih. Kalau kita seluruhnya itu berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberi kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afa'alikum antakfuru bi. Apakah pantas kita kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita ringankan dengan bahasa muslim kita, kalau kita hari ini diberi nikmat dari Allah, kesehatan dari Allah, mudahnya usaha juga dari Allah Subhanahu wa taala, banyak pemesan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya,
Apakah layak kemudian bagi kita sudah difasilitasi nikmat, kita sudah dicukupi kebutuhannya, justru setelah kita cukup kebutuhannya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua katakanlah sesama manusia, kita sudah dicukupi kebutuhannya dengan orang tua kita sudah mencukupi kebutuhannya. Kemudian harapan orang tua itu kan yang diberikan itu digunakan dalam kebaikan. Diberikan motor yang mungkin alasannya ngomong Pak, orang seneng ngaji, orang motor Pak. Jadi bapaknya numpang ke motor. Setelah ditukar ke motor, kok kemudian dia malah tansoyo orang seneng ngaji. Kira-kira bapaknya jengkel nggak? Kemungkinan besar jengkel. Sama dengan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, maka tidak layak dan tidak pantas kemudian bagi kita untuk melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merasa beruntung dengan ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan pernah rugi dengan kemaksiatan kita. Tidak ada kata untung dan rugi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan hambanya. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita taat, kita yang untung, kita maksiat, kita yang merugi. Semuanya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untung dan ruginya. Falahimakumwa wa hadza illa jahlun 'alimun wa sabun wa hamaqah. Beliau di sini dengan bahasa yang cukup keras kalau dalam kitab ini Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia kufur. Orang yang sudah dicukupi kebutuhannya di kehidupan dia, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal hadza illa jahlun 'alimun. Tidaklah perbuatan ini muncul dari kebodohan. Wasabun, dan juga safi ini lebih keras daripada bodoh. Apa satu dari bodoh ini? Pokok wahamakoh ini kalau pokok itu yang hamakoh ahmak itu kan ngomong pokok Jadi kalau ada orang sudah diberi nikmat kok berani kufur kepada Allah, orang sudah diberi kesehatan, kenikmatan, kemudian nikmat itu digunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah, inilah perbuatan orang-orang pekok kalau menurut beliau antara perbuatan wong bodoh, wong apa nih setengah-tengah sak dure bodoh pokok kan temen ini saking temen ini orang dikatakan pokok ini pol-polan atau ngenyek wong koplo jadi macam koplo jadi ini yang disampaikan oleh Imam As-Sadi. Artinya ketika kita hari ini diberi kenikmatan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang bodoh, bahkan posisinya orang pekok tadi. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meridhoi kemaksiatan. Allah sudah gelondorkan berikan kebutuhan kita, kok malah melaksanakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang seperti ini menunjukkan bahwa orang yang diberi fasilitas kenikmatan dan justru malah melaksanakan kemurkaan yang perbuatan yang dimurkai oleh Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh dan pokok. Yang seharusnya adalah ketika kita diberi nikmat, ketika kita difasilitasi semua halnya yang menjadi kebutuhan kita usaha, Allah mudahkan kita mungkin onlinean, Allah mudahkan datangkan pelanggannya. Kita menjadi seorang guru banyak sekolahan yang membutuhkan. Kita menjadi jasa, mungkin banyak orang yang mencari. Itu semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu seharusnya yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu. Seharusnya menjadikan kita orang yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang takhafu
menjadi semakin khosyah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takhafu adzabah, dan menjadikan kita orang-orang yang takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa kepada kita, tetapi justru dengan kenikmatan itulah kita melaksanakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah satu hal yang bodoh hati, satu hal yang menunjukkan kepekoan kita kalau kita melaksanakan kemaksiatan setelah Allah memberikan kita kenikmatan kepada kita. Jadi bahasa bodoh dan pokok ini yang disampaikan oleh Imam Asy'ari, ya. Saya tidak mengada-ngada ini. Bahkan kalimat jahlun alimun, ya, bodoh yang besar, ya. Bodohan yang sangat amat bodoh, ya. Wasyafi, ya. Syafi itu kalau di dalam kamusnya lebih kepada idiot, ya. Jadi wong idiot itu kan ngono kae. Wahama dan orang-orang yang benar-benar jahlun murakkab, ya. Orang-orang Arab itu wes bodohnya wes bubar keluar, tidak ada celah pinter 12, ya. Ini gambaran daripada orang yang diberi nikmat tetapi justru menjadikan dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Falalima kumur, inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istifhamnya, dengan kalimat pertanyaan kaifa, ya. Artinya ini menjadi satu pelajaran bagi kita, meskipun ayat ini adalah keterkaitan dengan orang-orang kafir, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru ingkar dan kufur serta tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru kita pergunakan dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita fasilitas HP mungkin. Jangan sampai nikmat HP ini justru menjadikan kita orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi yang HP itu tergantung saya nyekel. Damel dibuat bagus yo bakal jadi HP, dibuat kejelekan yo manut wae. Tidak ada yang ditolak, ya. Makanya kenikmatan, ya. Karena bagaimana kenikmatan itu kita gunakan semakin menjadikan kita orang yang taat, orang yang takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diingatkan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ilaihi turja'un." Kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Yujazihim bihasbi amalihim. Setiap kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita, ya. Karena makna daripada summa ilaihi turja'un atau dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetapi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersiap untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita di kehidupan dunia. Jadi monggo, saya hanya sekedar mengingatkan dan menasihatkan untuk saya pribadi khususnya terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kenikmatan itu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah, maka seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa taala kita berbuat taat kepada Allah dan jangan menjadikan Allah murka kepada diri kita. Imamullah dan para ulama mengingatkan wujud rasa syukur kita terhadap nikmat adalah tasarruf nikmat ala muradillah. Kita menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ala muradillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir Imam Asy'ari rahimahullah di ayat yang ke-28, ya, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menyebutkan 3 golongan yang disampaikan di awal surat Al-Baqarah, ya, kan 1 sampai ke 27
7 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada 3 golongan setidaknya ya. Golongan mereka orang mukmin, kemudian yang kedua adalah golongan mereka orang-orang yang kafir, dan yang ketiga adalah golongan mereka sebagai orang-orang munafik ya. Ketika kita mau menjadi orang yang beruntung, maka jadilah golongan yang pertama, faulaika humul muflihun, yaitu orang-orang mukmin. Orang kafir tidak akan pernah beruntung, munafik juga tidak akan pernah beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Tafsir surat Al-Baqarah di ayat yang ke-28 yang disampaikan oleh beliau Imam Asy'ari rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran seluruhnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mau terakhir di ayat yang ke-27 kalau tidak salah ya, keterkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mensifati golongan yang disebutkan dalam ayat 26 sampai 27 ya. Sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ya. Yang quduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka membatalkan ataupun mengkhianati janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqauna ma amara Allah bi ayyusal ya. Dan mereka juga memutus segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka untuk menyambungnya, tetapi malah justru mereka memutusnya. Ya, termasuk dalam kategori ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai halnya itu adalah untuk dikerjakan. Tetapi orang-orang kafir ya, justru mereka meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Falahimakumullah, maka ketika ada orang yang memiliki sifat seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat 27-nya, ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di dunia wal akhirah ya. Kalau di sini Imam Asy'ari rahimahullah dia mengatakan kerugian mereka baik di dunia dan terlebih ada di akhirat. Ya, ini orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan rugi? Li'annahu laisa lahum na'un minar ribhi. Karena bagi orang kafir tidak ada kata keuntungan keterkaitan dengan al-amal. Kenapa demikian? Li'anna kulla amalin sholihin sartuhu al-iman. Karena setiap amal soleh, setiap amal kebaikan syarat mutlak untuk diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman. Punya nikmat iman. Maka orang yang tidak punya nikmat iman, faman la iman lahu la amal lahu. Siapa saja yang tidak memiliki nikmat iman, fala amal lahu, maka tidak ada amal sedikit pun bagi dia, meskipun dia berbuat kebaikan, meskipun dia mungkin menyumbang untuk kebaikan. Itu kalau tidak atas dasar iman, maka ini adalah satu kerugian yang sangat nyata. Adapun bagi kita orang-orang muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya ya semua umat manusia itu dalam kondisi yang merugi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semua orang itu dalam kerugian kecuali
Satu, orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ketika kita tidak termasuk dari kategori ini, maka kita masuk dalam kategori umumnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kita dalam kondisi yang merugi. Kalau tidak punya nikmat iman, tidak punya amal soleh, dan tidak mau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita punya iman, kita bersyukur. Apa wujud syukurnya? Al-amalus soleh. Allah memberikan kita nikmat iman, maka wujud syukurnya kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, realisasikan iman itu di dalam amal soleh. Maka kan iman itu mencakup 3 hal: at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan atau bil jawarih. Yang namanya iman itu tasdiqu bil qalbi, kita tancapkan keimanan kita dengan hati kita. Wal iqraru bil lisan, kemudian kita ikrarkan secara lisan kita. Kemudian yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, kita realisasikan, kita buktikan iman kita dengan amal anggota badan kita. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, sholat tidak mau. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, ada zakat tidak mau dikeluarkan. Ini bukan orang yang mukmin. Karena yang namanya iman kita itu wujud realisasi nyatanya adalah dengan amal soleh. Adapun hati itu adalah yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan bisa terlihat secara zahir adalah bagaimana wujud amal nyatanya. Ngaku muslim, ngaku mukmin tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Ini tidak bisa. Karena wujud keimanan kita harus diwujudkan dalam amal anggota badan kita. Terakhir di ayat yang ke-27 kalau tidak salah, keterkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mensifati golongan yang disebutkan dalam ayat 26 sampai 27, sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, yang quduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka membatalkan ataupun mengkhianati janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqauna ma amara Allah bi ayyusal, dan mereka juga memutus segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka untuk menyambungnya, tetapi malah justru mereka memutusnya. Termasuk dalam kategori ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai halnya itu adalah untuk dikerjakan. Tetapi orang-orang kafir justru mereka meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang memiliki sifat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat 27-nya, ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di dunia wal akhirah. Kalau di sini Imam Asy'ari rahimahullah dia mengatakan kerugian mereka baik di dunia dan terlebih ada di akhirat. Ini orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikatakan rugi? Li'annahu laisa lahum na'un minar ribhi. Karena bagi orang kafir tidak ada kata keuntungan keterkaitan dengan al-amal. Kenapa demikian? Li'anna kulla amalin sholihin sartuhu al-iman. Karena setiap amal soleh, setiap amal kebaikan syarat mutlak untuk diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman. Punya nikmat iman. Maka orang yang tidak punya nikmat iman, faman la iman lahu la amal lahu.
siapa saja yang tidak memiliki nikmat iman, fala amal lahu, maka tidak ada amal sedikit pun bagi dia, meskipun dia berbuat kebaikan, meskipun dia mungkin menyumbang untuk kebaikan. Itu kalau tidak atas dasar iman, maka ini adalah satu kerugian yang sangat nyata. Adapun bagi kita orang-orang muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr, ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya ya semua umat manusia itu dalam kondisi yang merugi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semua orang itu dalam kerugian kecuali satu, orang yang beriman, kemudian yang kedua adalah orang yang beramal soleh, kemudian yang ketiga adalah tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita tidak termasuk dari kategori ini, maka kita masuk dalam kategori umumnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kita dalam kondisi yang merugi. Kalau tidak punya nikmat iman, tidak punya amal soleh, dan tidak mau tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka menjadi satu kewajiban bagi kita punya iman, kita bersyukur. Apa wujud syukurnya? Al-amalus soleh. Allah memberikan kita nikmat iman, maka wujud syukurnya kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, realisasikan iman itu di dalam amal soleh. Maka kan iman itu mencakup 3 hal: at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan atau bil jawarih. Yang namanya iman itu tasdiqu bil qalbi, kita tancapkan keimanan kita dengan hati kita. Wal iqraru bil lisan, kemudian kita ikrarkan secara lisan kita. Kemudian yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, kita realisasikan, kita buktikan iman kita dengan amal anggota badan kita. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, sholat tidak mau. Tidak mungkin kita mengatakan saya orang yang beriman, ada zakat tidak mau dikeluarkan. Ini bukan orang yang mukmin. Karena yang namanya iman kita itu wujud realisasi nyatanya adalah dengan amal soleh. Adapun hati itu adalah yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan bisa terlihat secara zahir adalah bagaimana wujud amal nyatanya. Ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Ini tidak bisa. Karena wujud keimanan kita harus diwujudkan dalam amal anggota badan kita.